Baik, perkenalkan nama saya Cengki Dua dari Prodi Bahasa Indonesia semester 3 kelas A. Bagian materi saya pada siang hari ini yaitu wacana. Wacana merupakan bahasa terlengkap yang direalisasikan dalam bentuk laporan atau tulisan secara utuh. Wacana sendiri dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada opini. Opini adalah ide, gagasan, atau pendapat seseorang mengenai suatu masalah. Nah, tadi kita kan sudah belajar bagaimana sih pengertian dari opini itu. Selanjutnya kita perlu tahu nih bagaimana ciri-ciri dari opini itu. Nah, ada beberapa nih ciri-cirinya teman-teman. Yang pertama, ada tidak dapat atau belum dapat membuktikan kebenarannya, karena opini itu punya ciri yang kedua yaitu bersifat subjek atau mengandung pendapat, saran, dan upaya dari si penulis itu. Nah, karena sifatnya yang subjek, opini itu punya sifat ciri-ciri yang ketiga yaitu didukung oleh pendapat oleh fakta, sehingga tulisan itu bisa membuatkan. Nah, tulisan itu. Nah, untuk ciri selanjutnya yaitu opini biasanya mengandung peristiwa yang belum pasti terjadi, sehingga opini itu menggunakan kata-kata yang sifatnya tidak pasti. Nah, karena sudah tahu ciri-cirinya, kita juga harus tahu nih apa sih struktur dari opini itu sendiri. Ini bunyinya. Misi politik ada 3 struktur utama dari opini. Yang pertama, pertanyaannya pendapat atau bisa biasa disebut tesis. Tesis ini berisi sudut pandang mengenai suatu masalah yang akan dibahas oleh penulis. Nah, struktur yang kedua ada argumentasi. Dalam argumentasi ini membahas alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan dari isi tesis itu sedikit. Nah, di argumen ini biasanya berisi beberapa hal. Yang pertama, bisa pertanyaan umum, data hasil penelitian, pernyataan para ahli maupun fakta yang bisa mendukung pernyataan pendapat atau tesis. Selanjutnya, struktur yang terakhir ada pernyataan atau penegasan ulang pendapat di setiap struktur. Nah, struktur ini biasanya berisi penegasan ulang dari argumentasi. Biasanya ini ada di bagian pada akhir teks opini atau biasa digunakan di ending dan penutup. Nah, itulah ciri-ciri dan juga struktur dan optimis. Kedua yaitu ada artikel atau ada artikel yang merupakan karangan yang berisi fakta atau opini bertujuan untuk menyampaikan gagasan yang dilengkapi dengan fakta, dan juga ada data yang selanjutnya. Baik, kita akan belajar mengenai ciri-ciri dan juga struktur dan dari artikel. Nah, ada beberapa nih ciri-ciri dari artikel. Yang pertama, artikel itu punya isi yang bisa dikatakan ringkasan, padat, jelas, dan juga tuntas, sehingga dalam artikel mengandung fakta atau opini yang didasari oleh teori.
atau data yang biasanya dikatakan valid. Karena kalitanya itu artikel bersifat informatif dan juga faktual, sehingga bahasa dalam artikel berbahasa baku menggunakan kalimat yang lugas serta efektif dalam bagian pelajaran. Oleh karena itu, artikel mudah dipahami isinya. Selanjutnya, ada struktur dari artikel itu sendiri. Sama seperti opini, artikel punya 3 struktur utama. Yang pertama, ada pembuka. Pembuka ini berisi orientasi atau pengenalan dari isi artikel yang akan dibahas atau gambarannya. Nah, yang kedua yaitu ada isi-isi. Isi ini yang akan menjabarkan atau mengurangi penjelasan pokok mengenai pemasaran apa yang akan dibahas dari dalam artikel. Nah, dari struktur yang ketiga yaitu penutup, berisi kesimpulan yang mencapai rangkuman pembahasan dari materi yang sudah dibahas sebelumnya, tentu secara ringkas dan jelas ya teman-teman. Begitu tuh ciri-ciri dan di bawah struktur dari artikel yang ketiga. Yang ketiga ada esai. Esai merupakan komposisi. Yang keempat ada esai yang merupakan komposisi proses singkatan yang mengenai subjek tertentu selanjutnya. Saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dan juga struktur dari esai. Esai sendiri punya beberapa ciri. Ini yang pertama, berbentuk prosa atau karangan bahasa. Dan yang kedua, memiliki bahasa pribadi atau bisa dibilang sesuai dengan ciri khas penulis masing-masing. Dan yang ketiga, isi dari SSB itu dibilang singkatan teman-teman. Nah, selanjutnya ada struktur dari esai. Sama dengan yang lainnya, saya punya 3 struktur utama. Yang pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan ini akan isi diperkenalkan topik yang dikemukakan berikut dengan isinya. Nah, yang kedua adalah struktur mengenai isi dan pembahasan. Nah, di bagian ini intinya akan berisi data-data penguat, juga argumen yang ditulis sebagai analisa, dan tentunya harus relevan dengan subtopiknya ya. Nah, di struktur yang terakhir ada kesimpulan. Ketika sudah menuliskan pendahuluan dan juga isi, nah pada struktur yang ketiga ini nantinya itu harus dituliskan kesimpulan dari apa yang sudah dianalisis tadi ini teman-teman. Yang keempat ada tafakur. Tafakur merupakan proses singkatan yang berisi opini penulis mengenai perenungan suatu objek. Selanjutnya kita sudah sampai di materi terakhir dari wacananya yaitu tafakur. Nah, tafakur sendiri sebenarnya punya ciri dan juga struktur sama dengan opini dan tulisan yang lainnya, tapi yang membedakan
maksud tafakurin teman-teman berisi tentang suatu penemuan sehingga diharapkan pembaca mampu ikut merenungi sesuatu yang ditulis oleh penulis, yaitu berupa objek atau hal-hal yang lainnya. Nah, teman-teman, begitu saja pemaparan dari contoh wacana yang saya jelaskan, dan begitu saja materi yang saya jelaskan teman-teman. Sekian dan terima kasih.